bahwa saya ini pernah berjumpa dengan Yesus, saksinya ada 1.000 orang, tapi saya tidak bisa sebutkan nama mereka, itu bisa bohong. Dan saya kembali substansi dari kata wahyu ya. Anda pahami dulu Pak. Kata Yunani apokalipsis yang diterjemahkan wahyu menyatakan tindakan membuka atau pernyataan menyingkapkan atau revelation, dan sering digunakan semua dengan penyikapan hal-hal rohani. Bagaimana mungkin Anda memaksa namanya wahyu itu harus ilmiah? Saya harus akui membaca Al-Quran itu saya pusing. Membaca Al-Quran dengan membaca Alkitab. Waduh. Al-Quran itu saya gambarkan, ya maaf, disclaimer nih, jangan diadu-adu. Ibarat Al-Quran itu masih serpihan-serpihan yang belum dikonsensuskan, belum ada kanonisasi. Semua di sana kalau kita baca ayat 1, ayat kedua bikin pusing, nggak jelas. Harus lari ke hadis. Baca Al-Quran tidak punya kepercayaan diri. Harus lari ke hadis, Hadis pun nanti ada sahih, ada tidak. Jadi nggak jelas. Seperti di dalam ayat 2 dikatakan, kitab ini tidak ada keraguan. Justru kalau kamu berkata kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini sudah menonjok ayat ini. Dia dijawab. Lari kemana-mana. Dosen bahlul, otak lu didengkul, dosen apaan? Kayak begini. Dijawab dong. Dijawab. Berhentiin dulu karena dia nggak mau menjawab dari tadi. Unirifa tanya nggak menjawab. Dikatakan di dalam Al-Baqarah 87. Jangan diteruskan. Kalau si dosen dungu ini tidak menjawab, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Pak terangkan kan ini jawabnya, diskusinya jawab saling menanggapin, Nah dari tadi pertanyaan dari Unirifa, Pak dosen gak ada jawab. Begitu juga dengan Mumi Mican tidak dijawab, jadi harus jawab dulu. Ini dosen gitu. Dosen dungu. Dosen jadi kamu jawab. Kamu jadi dosen itu bayar pakai apa? Artinya dua-duanya kamu dosen tapi otakmu tidak dipakai. Kamu yang tidak menjawab dari tadi. Percuma kamu jadi dosen bahlul tidak menjawab. Anda murtad ini karena Anda ternyata beriman bukan pakai dalil. Saya minta pakai dalil, Pak. Kita di sini nggak mau asumsi. Kalau pakai ludah gampang saja. Saya juga bisa. Apanya yang merendahkan, ini fakta. Tunjukkan bukan fakta. Kecil juga fakta. Mengambil anak mantan menantunya juga fakta. Ini si bahlul kan. Buntut-buntutnya lu menghujat. Muka lu aja udah tampang muka babi. Kenapa penghujat tuh? Jin Islam ini banyak sekali mulut. Jin kafir lu, roh kardus. Kesurupan roh kardus lu. Jin itu setan. Kalau apa bedanya lu? Lalu apa kata Yesus? Jangan kau katakan aku baik. Tapi dalam kitab yang lain ada peristiwa itu ditukar Pak narasinya. Apa itu? Murid itu berkata kepada Yesus, perbuatan apa yang baik yang harus aku lakukan? Lalu Yesus menjawab, kenapa engkau bertanya kepadaku? Nah ini sebuah peristiwa yang diceritakan secara berbeda. Nah tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satu itu mengada-ada gitu loh. Makanya ini yang disebut tertolak kalau ini disebut dengan wahyu, hasil karangan orang lain yang dari mulut ke mulut yang tidak jelas siapa penyampainya. Kalau Anda bilang itu lebih baik, maka gugurlah kitab Anda itu sebagai firman Tuhan, bahwa di dalam Bilangan pasal 12 ayat 6 seorang nabi akan dihadirkan di tengah-tengah kalian, maka firman Tuhan diletakkan di mulutnya. Itu sama dengan baginda Rasulullah yang mana hanya menyampaikan kembali firman Tuhan gitu loh. Maka gagallah kitab Anda sebagai firman Tuhan, tapi firman Paulus, firman Matius, dan firman Markus. Makasih. Bu Hos, saya patroli dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Jadi silakan. Gini. Silakan Ustadz dulu. Naik Ustadz. Ini teman-teman gimana kalau yang ya lanjut. Jadi begini. Kalau Uni bilang wahyu yang kalian sebut itu adalah Al-Quran, Al-Quran adalah sebuah wahyu. Kalau kita mengacu kepada konsep dan prinsip ilmiah, wahyu itu tidak pernah diterima di dalam teori-teori ilmiah.
Mau kamu cari ke ujung dunia apapun tentang ilmiah, wahyu itu kalian tidak ada saksinya. Itu hanya diberikan kepada satu nabi dari sekian banyak kitab atau surat yang di dalamnya ada Spanyol atau Skopi. No? Maka saya boleh katakan Al-Quran kalian itu bagian kedua yang tadi Uni bilang, penulisan dengan tangan. Kata penulisan dengan tangan berarti ada redaksi. Redaksi ini kalau kita cakup dalam poin-poin ilmiah, ada seorang informan, ada seorang bukti saksi, ada seorang informan yang menyampaikan bukti-bukti saksi tersebut, lalu dicatatkan. Itulah sebenarnya yang dikatakan oleh Al-Quran, dan nilai ilmiah itu ada pada kitab kami. Tetapi kalau di dalam nilai-nilai ilmiah itu di dalam kitab Al-Quran tidak ada. Artinya kalau justru disebut itu Pak terangkan kitab secara Anda itu ilmiah, telah dicampuri oleh orang lain. Bang Tulisan Ahmad, tangan jadi orang jangan lain dipotong itu. dulu. Ya Uni. jangan dipotong-potong. Ya silakan Pak. Ya, jadi itu Tapi itulah jangan terlalu lama, Pak. dasar-dasar Saya tidak kalau mau kita mendengarkan masuk. khotbah di sini ya. Iya makanya Secara Uni ilmiah. terlalu lama, dia udah hampir setengah jam nih. Oh ya ya. Jadi 3 menit aja, wahyu Bunda. tidak ilmiah, penulisan tangan adalah dua. Oke, silakan lanjut. Tunggu. Baik. Ini sebelum kami jawab, kita kasih iklan dulu Bang Riko. Silakan Bang Riko. Bang Riko silakan. Bang Riko. Berapanya kau itu, host? Host, berapanya kau host? Naga. Bang Riko Betul. silakan. Masih naik. Gua mau dikirim ke Yaman, BP sama Nafiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Maaf saya mengganggu. Salam kenal dari saya, Bangka Belitung Riko Ferdinand Yosapat. Saya sedang berjualan cemilan khas Pulau Belitung, daerahnya Ahok, abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pastel mini abon ikan tenggiri, empek sutra ikan tenggiri, cakian tenggiri, otak-otak tenggiri, kerupuk kepiting, peletek rumput laut, dan terasi paling enak dari Belitung, Bangka Belitung. Yang berminat bantu saya silahkan follow saya terlebih dahulu, lalu DM dan pemesanan melalui WA saya yang ada di bio saya. Insya Allah kami amanah dan halal. Banyak yang sudah coba ya, rasa jangan diragukan lagi. Terima kasih host, terima kasih semua. Oke, lanjut ini. Ya, saya turun dulu ya. Sudah? Dah. Oke. Nah, ini dia perbedaan kita, Pak, terangkan ya. Ketika kalian terkait tentang Tuhan, kalian coba logikakan dan ilmiahkan, tetapi kitab suci kalian paksakan bahwasanya produk manusia, produk fikir manusia itulah yang disebut dengan wahyu. Ini perbedaan kita. Konsep wahyu itu hanya ada di dalam Al-Quran. Coba Anda jelaskan kepada saya, kitab wahyu itu berasal dari mana? Itu kata wahyu itu penampakan Yohanes. Anda pikir itu ilmiah? Anda pikir ketika Paulus berguling-guling di Damsik bertemu Yesus dengan berkata-kata, Anda pikir itu ilmiah? Cerita tentang itu sama saja Anda membongkar kebobrokan kitab Anda. Nah, dalam Al-Quran yang disebut dengan ilmiah adalah Al-Quran ini disampaikan oleh Nabi Muhammad dan tidak ada yang mampu merubahnya sampai Al-Quran itu sampai kepada kami. Proses itu secara akademis bisa diterima karena berdasarkan hafalan. Begitu banyak orang yang mampu menghafalkan Al-Quran sehingga Al-Quran tidak mungkin berubah, beda dengan kitab Anda. Bahkan surah 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 indikasi adalah surat sisipan.
surat yang ditambahkan dari catatan kaki, dan itu diakui oleh sekolah-sekolah Kristen. Nah, ini ada di dalam buku yang ditulis oleh William Barclay, seorang pentafsir kitab Bible Anda. Anda boleh tahu siapa itu William Barclay, cari tahu di YouTube ya, di Google ya, siapa dia. Lebih hebat dari Anda tentunya. Nah, terkait dengan saksi, yang namanya Tuhan memberikan informasi kepada nabinya, tidak butuh saksi, karena sama korelasinya dengan nabi-nabi Bani Israel, di mana dikatakan tidak ada yang mampu melihat Tuhan dapat hidup. Kalau ada orang banyak melihat Tuhan, dia berbicara, berarti itu bukan wahyu tapi pengumuman. Jadi Tuhan berkata dari langit terus nampak orang. Contoh seperti yang terjadi di zaman Yesus katanya. Padahal jelas-jelas Yesus berkata, Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kalian dengar, bentuknya pun tidak pernah kalian lihat. Lah kok tiba-tiba bisa ada surat yang mengatakan suara ayah terdengar, inilah anakku, dia yang kuperanakkan. Nah, saya akan bela Al-Quran dengan dalil di dalam Al-Quran ya, bahwa di dalam surah Al-Isra ayat ke-96, Bismillahirrahmanirrahim ya. Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basiron. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian, sungguh Dia maha mengetahui, maha melihat dan maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, apakah ini hanya Islam yang memahami saksi tentang wahyu hanya Tuhan? Tidak. Dalam 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 9, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah, di kitab Anda yang bersaksi tentang Yesus juga adalah Allah, dan anehnya kalian bisa mendengar katanya gitu kan, lucu gitu loh. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa tidak ada yang melihat wahyu itu turun, maka tidak bisa disebut dengan wahyu, sementara wahyu yang dipahami di kitab Anda sendiri juga adalah penampakan, sebagaimana Yohanes di Pulau Patmos mendapatkan penampakan seorang anak manusia yang memiliki rambut warna putih, kakinya berbesi, kemudian ada warna mukanya bercahaya seperti megaloman. Itu bisa divalidasi dengan cara ilmiah. Bisa seperti itu. Ketika silakan Anda cross check bagaimana itu di dalam kitab Wahyu, semua adalah cerita-cerita yang tidak akan mampu diilmiahkan. Nah, jadi Anda sendiri memblunderkan kitab Anda gitu Pak, terangkan, mempermalukan kitab Anda. Nah, jadi sepakati dulu apa itu wahyu, Pak, terangkan, jelaskan itu apa wahyu. Kalau Anda bicara tentang karangan manusia, wow, itu sama saja dengan kitab sejarah, Pak. Masih bisa divalidasi apakah itu benar atau dusta dengan cara mengetahui dari mana sumber itu dapat. Bisa Bapak tunjukkan kepada kami umat Islam bahwa sumber kitab suci Anda itu benar-benar sampai kepada Yesus, bukan hasil gibahan dari entah siapa. Dan juga tolong tunjukkan kepada siapa yang telah mengkanon kitab Anda. Satu nama saja, siapa yang berhak mengkanon kitab Anda, memilah dan memilih bahwa itu firman Tuhan, bukan firman manusia. Tolong dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Meledak. Ayo silakan ditanggapi. Meledak. Meledak. Bang terangkan, silakan tanggapi, waktunya 3 menit. Oke, ada 2 hal poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah kata wahyu, ya. Memang seringkali Islam menganggap dan memframing bahwa Al-Quran mereka sebagai wahyu. Namun konsep dan prinsip wahyu ini tidak berdasarkan konsep prinsip yang benar dan tidak memiliki esensi wahyu
yang sesungguhnya. Sebab kehadiran firman Allah melalui malaikat masuk kepada Muhammad ini bukan lagi sebuah kerjasama Tritunggal. Allah, malaikat, dan Muhammad. Ya, kalau wahyu bukan sifat ini, dia. Karena Isa dan Tuhan, dialah yang mengingat bagaimana kebenaran di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia jalan dalam kehidupan apapun. Dalam Yesus jalan. Dia adalah kebenaran, dia tidak membenci kafir orang lain. Dia hidup sudah bangkit. Dan ayat yang pertama Yohanes katakan jangan di sehatimu, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, hidup kekal kerajaan surga akan ini gimana nih, udah saya dong. Nah, Anda mengatakan bahwa masa Anda menerima saja begitu nih. Ya, kata Wahyu bahasa Indonesia adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Etimologinya berasal dari bahasa kata kerja bahasa Arab tuwaha, yang berarti memberi wangsit, mengungkap atau memberi inspirasi. Kata Ibraninya padanannya adalah khazon, yang diterjemahkan dengan wahyu, yang dapat pula bermakna penglihatan karena berasal dari kata kerja khazah, melihat, memandang, mengamati. Kitab terakhir dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani Abed Hakadassah disebut dengan khazon, Yohanan, wahyu kepada Yohanes. Itu yang saya maksud. Bagaimana mungkin Anda mau mengilmiahkan wahyu kepada Yohanes ketika dia bertemu papa di samping anak? Nah, pikir masuk itu secara ilmiah? Ini serapan pagi biblikal ya, ini berita wahyu ini ya. Nah, ini jadi saya suka dengan websitenya Berita Wahyu ini. Dia jujur kalau mengungkap sebuah bahasa itu. Jadi tidak diperkosa bahasa itu. Jadi kalau Pak terangkan mau berbicara tentang wahyu, yang berhak menjelaskan wahyu itu adalah umat Islam. Karena kata wahyu itu sendiri ada di dalam kitabnya umat Islam, bukan dalam kitab Anda gitu. Nah, jadi ketika Anda mengatakan bahwa wahyu adalah sudut pandang orang lain, maka Anda mau mengatakan itu ketika Paulus berkata, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi menurut pendapatku. Itu wahyu itu namanya, seperti itu.
Nah, itu yang ditolak oleh Islam, bahwa Islam menolak bahwa ada orang-orang yang berkata-kata dari dirinya sendiri, bukan dari apa yang Tuhan berikan. Rasulullah Muhammad SAW 23 tahun 22 bulan 22 tahun 22 tahun 2 bulan 22 hari beliau menyampaikan wahyu secara turun temurun. Itu tidak ada kontradiksi ayat dengan ayat. Bagaimana mungkin itu dilakukan oleh manusia yang tidak pernah sekolah akademis? Lalu bahkan beliau sendiri, kalau itu adalah karangan beliau, maka ada tantangan. Buatlah semisal seperti Al-Quran ini. Sudah 1400 tahun lalu, tidak ada yang mampu membuat sebagaimana Bible dikopi oleh banyak orang. Bahkan ada yang disebut dengan apokrif, Bible yang disembunyikan. Berarti banyak Bible ini bisa ditiru oleh orang banyak. Ini dia menandakan bahwa banyaknya orang-orang telah membuat karangan-karangan palsu. Itu divalidasi di kitab, di iman kalian. Adanya ayat-ayat kitab-kitab apokrifa. Bagaimana cara membuktikan bahwa itu apokrifa atau asli dari Tuhan? Siapa yang memvalidasinya? Yesus. Tunjukkan kepada kami secara ilmiah, Pak. Makasih. Silakan Bang terangkan. Ya, jadi dia ada peningkapan. Ada satu rahasia kebenaran yang kemudian harus diwejantahkan kepada kehidupan masyarakat. Nah, sekarang mari coba kita lihat kebenaran apa yang dibuat oleh Muhammad kepada orang Islam. Puasakah? Puasa sudah ada sebelumnya. Sholatkah? Sholat itu bukan model seperti sekarang. Kepastian masuk surga kah? Tidak ada yang bisa menjamin, malah mudah-mudahan, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang pasti, yang jelas dari sebuah penyingkapan wahyu tersebut. Nah, itulah makanya saya boleh katakan, kalau disebut tadi oleh Uni Riva tentang suara yang terdengar, sebenarnya itulah sebuah bukti dari logika. Karena suara kalau tidak terdengar, itu namanya bisik-bisik hantu belau. Nah, Koribanku Borusinaga ini pasti tahu itu namanya bisik-bisik hantu belau. Karena kalau tidak jelas suaranya, tidak terdengar, itu namanya bisik-bisik hantu belau. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah wahyu kalian itu bisik-bisik hantu belau yang tidak terdengar suaranya? Harus terdengar, real, harus konkret. Itulah saja estis yang lebih Suaranya hilang-hilang, suaranya hilang-hilang. Perjanjian lama sebagai komandemen yang begitu rasional itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran 10 hukum Taurat. Jadi nilai yang paling tinggi di dalam hakikat keagamaan Yahudi itu hilang di dalam Al-Quran. Jadi kalau disebut Al-Quran sebagai wahyu, mana esensi wahyu itu di dalam kalian? Sekian, terima kasih. Oke, terima KST kasih. bentar KST, ini bentar aja nih. KST naikin Lanjut. si Sahroni Christian tuh, katanya dia murtadin mau naik terus. Biarin nanti Umi yang ngadepin dia. Kita tandem Dia aja. katanya Saya murtadin. mau main ini. Iya. Saya mau main ini buat Oke. terangkan sama itu. Oke, saya lanjut ya. Iya. Ini dia yang saya bilang orang-orang Kristen ini. Mau turun ketika siapa? Bentar menjawab- nih, bentar. Yang turun mau Oke. turun siapa? Yang mau turun? Oke, saya turun. Nah, Aku jangan tandem salahkan aku sama ya. Uni Rifa ya. Cinta selawat jangan kemana-mana.
Oke, tadi pertanyaan saya tidak tersentuh ya Pak Terangkan. Siapakah yang memvalidasi pengkanonan kitab Anda sebagai bukti bahwa kitab Anda itu ilmiah ya? Kemudian sumber-sumbernya juga kita minta ketika Lukas mengatakan telah aku sudah banyak ini telah menulis kitab ini tapi aku menuliskannya untukmu Theophilus berdasarkan saksi-saksi, tunjukkan namanya siapa gitu loh. Kalau cuma bilang saya punya saksi seperti Paulus katakan tapi tidak bisa menunjukkan nama, itu namanya bisa bohong ya. Saya bisa juga bilang bahwa saya ini pernah berjumpa dengan Yesus, saksinya ada 1000 orang tapi saya tidak bisa sebutkan nama mereka, itu bisa bohong. Dan saya kembali substansi dari kata wahyu ya. Anda pahami dulu Pak, kata Yunani apokalipsis yang diterjemahkan wahyu menyatakan tindakan, membuka atau pernyataan menyingkapkan atau revelation, dan sering digunakan semua dengan penyikapan hal-hal rohani. Bagaimana mungkin Anda memaksa namanya wahyu itu harus ilmiah? Dalam iman Anda saja dipahami bahwa yang wahyu itu adalah penyikapan rohani. Anda sendiri sudah standar janda Pak, sudah menghancurkan kitab Anda gitu loh. Bagaimana mungkin Anda mau mengatakan ilmiah ketika Paulus berguling-guling mendengarkan suara di Damsik itu? Bagaimana mungkin Anda mau mengatakan ilmiah ketika Yesus itu berkata, papanya dari atas inilah anakku? Tidak mungkin itu bisa dikatakan itu sebagai sesuatu yang ilmiah. Yang namanya wahyu tidak mungkin diakal-akali. Ini adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang berkaitan dengan spiritual, supranatural, sesuatu yang rohani. Bahkan itu diakui oleh berita wahyu sendiri penjelasannya terkait tentang kata wahyu. Kami umat Islam sepakat dengan itu. Nah, cara pembuktian bahwa Al-Quran itu adalah dari Tuhan yang benar, mari kita bandingkan dengan kitab Anda. Di mana di kitab Anda hukum Torah yang diajarkan kepada Nabi Musa dibatalkan oleh Paulus. Bahkan tidak peduli mau sunat atau tidak sunat. Padahal sunat itu adalah perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Oh, bisa-bisanya Paulus membatalkan dari lisannya tanpa perintah Tuhan gitu loh. Sementara di dalam Al-Quran, coba kamu lihat apa yang ajaran iblis di dalamnya. Semua perintah untuk sholat kepada, menyembah kepada hanya satu-satunya Tuhan, kemudian melaksanakan zakat, berpuasa, menahan hawa nafsu, berbuat baik kepada orang tua, semua adalah perintah-perintah yang bermanfaat untuk kesehatan kami pribadi dan umat gitu loh. Beda di dalam kitab Anda, segala sesuatu halal bagiku, apalagi kecuali yang tidak bermanfaat. Jadi setiap sesuatu yang halal bagi orang lain itu bermanfaat, maka itu halal. Contoh, kalau kita pergi ke Jepang, halal bagi mereka, bermanfaat bagi mereka untuk tidur dengan boneka Jepang. Boleh, dalam iman kalian, tidak berdosa itu. Bercoliria dengan boneka karena bermanfaat dengan orang Jepang. Kalau di Kristen tidak masalah gitu loh. Jadi kemanfaatan itu yang di segala sesuatu dibolehkan, itu parameternya pribadi. Silahkan lakukan asal bermanfaat bagi kalian. Kalau tai ayam itu bermanfaat untuk makanan kalian, boleh, karena tidak ada larangannya. Dalam Islam itu Al-Quran diturunkan untuk membedakan mana yang hak dan batil, mana haram, mana yang halal. Terima kasih. Waktu habis. Sebentar. Yang itu tadi, yang murtadin tadi, minta permintaan, nanti saya naik. Terus yang user, tadi Anda bilang rum tai, tapi kenapa Anda minta permintaan untuk naik? Jadi coba kalau kamu itu bertyping, ngaca dulu, ngaca. Nah, ada tuh baru kamu minta permintaan. Kamu tadi bilang rum tai, tapi kamu minta permintaan, ya kan? Yang tadi murtadin minta permintaan. Oke, lanjutkan Bang Terangkan, silakan ditanggapin. Sahrul Christian naik. Yang Umi Dini kan sudah dengar ya poin-poin kita. Pertanyaan saya belum disentuh juga. Tolong Umi Dini handle dulu karena saya kan masih dalam kerja. Saya sebentar lagi pulang ini. 1 jam lagi. Saya mau ini beres-beres dulu. Umi handle aja langsung. Enggak, saya tetap di sini kok. Saya dengar tapi saya enggak bisa ngomong karena saya jangan kabur. Jangan framing, terangkan. Jawab dulu pertanyaanku. Keilmiahan kitabmu. Saya aja lawan saya, poriban saya aja lawan saya. Sama Umi Dini pula ini. Lanjut Umi Dini, estafet, pegang tongkat estafet kita. Tunjukkan di mana wahyu itu dari bahasa Yunani, di mana? Ngomong wahyu kok dari bahasa Yunani. Di mana Pak Terangkan? Wahyu tadi sudah dijelaskan oleh Uni Rifa, petunjuk dari Allah. Bukan mimpi Yohanes ya. Mimpi dikatain wahyu, petunjuk dianggap tidak valid, gimana sih? Terus tadi Pak Terangkan juga mengatakan kalau wahyu berasal dari bahasa Yunani. Mana ada Pak? Wahyu dari bahasa Yunani. Itulah ilmiahnya sebuah Alkitab. Makanya ketika kalian membaca Al-Quran dan membaca Alkitab kami, jujur saya harus akui membaca Al-Quran itu saya pusing.
Pak, tadi kau bilang Pak suaraku yang putus-putus. Sekarang suara siapa yang putus? naik mobil. Suara putus-putus Pak, terangkan suaranya putus-putus. Berani sekarang nih, aduh gimana ini? Suaranya putus-putus Pak. Tadi Bapak bilang suaraku yang putus-putus. Ya lanjut Pak, terangkan. Udah belum? Udah. Udah belum? Udah. Sudah. Oke. Jadi begini. Pak, terangkan. Itulah ilmiahnya Alkitab kami. Karena kenapa? Kalau kita bandingkan membaca Al-Quran dengan membaca Alkitab, waduh, Al-Quran itu saya gambarkan, ya maaf, disclaimer nih, jangan diadu-adu. Ibarat Al-Quran itu masih serpihan-serpihan yang belum dikonsensuskan, belum ada kanonisasi. Semua di sana kalau kita baca ayat 1, ayat kedua bikin pusing, nggak jelas. Coba kalian baca kitab ini. Di sanalah ada yang namanya teori ilmiah kanonisasi. Gereja sudah sepakat bagaimana dari papirus yang ada sebagai data adanya wahyu kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul itu dikanonkan Al-Quran sampai sekarang. Makanya baca Al-Quran orang berdebat ribut karena kenapa? Tidak jelas ayat 1 tanggapan, harus lari ke hadis. Baca Al-Quran tidak punya kepercayaan diri, harus lari ke hadis. Hadis pun nanti ada sahih, ada tidak. Jadi nggak jelas. Itulah akibatnya kalian belum memahami kanon. Itulah akibatnya kalau jaringan Bapak nggak bagus, putus-putus ngomongnya. Kenapa jaringan Bapak nggak bagus? Kenapa jaringan putus? Karena yang ditanya apa, Bapak jawabnya apa. Jadi jaringan Bapak putus-putus. Kalian kenapa petunjuk itu di dalam sholat, tangan, berdiri, duduk, dan sebagainya. Tetapi petunjuk dari kebenaran itu tidak konkret bagaimana hal-hal yang ditunjuk mengenai kebenaran-kebenaran dalam kehidupan manusia. Kalian bilang aturan-aturan pemerintahan jelas. Sampai sekarang pun kalian tidak bisa menyampaikan aturan pemerintahan ke negara ini karena negara ini berdasarkan Pancasila. Lanjut. Silakan saya lanjut. Chan. Menurut saya bukan ilmiah, Bible itu adalah konyol, sangat konyol sekali. Bagaimana yang katanya firman Tuhan kemudian dikanonkan oleh manusia? Apakah manusia lebih hebat daripada Tuhan? Siapa yang mengkanonkan Bible itu? Coba tunjukkan. Apakah dia lebih hebat daripada firman Tuhan, perkataan Tuhan? Padahal sebetulnya tidak demikian. Bible yang sekarang ada di tangan Bapak yang menggunakan Septuaginta itu adalah produk abad ke-16, 10 abad setelah adanya Al-Quran. Kalau misalkan mau berbicara dengan original teks, seharusnya Bible pun menggunakan original teks, Koine Greek. Coba kalau lihat dari original teks atau dari langsung dari Kodek Sinaiticus dan Vatikanus, betapa amburadulnya itu Bible, betapa hancurnya, berantakan itu Bible. Di mana di sana banyak sekali terdapat ayat-ayat insersi. Yohanes pasal 5 ayat 7, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Kemudian 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Semua bukan firman Tuhan, itu bukan perkataan Yesus, tapi itu diambil dari sebuah kritik teks yang dilakukan oleh seorang bidat Spanyol yang namanya Priscillian.
Dia seorang bidat Spanyol yang kemudian digunakan oleh orang-orang Kristen ini, ya oleh pengedit Ginjil ini dipakai untuk memperkuat doktrin Trinitas. Kemudian juga begitu juga dengan himne Platonis, di mana Plato ini Philo ini adalah seorang cendekiawan Yahudi yang dia seorang Helenistik yang berbicara tentang bahasa Yunani untuk menolong bangsa Yahudi untuk menyelamatkan mereka dari agamanya terdahulu. Kemudian dijadikan ayat-ayat Bible. Apakah itu 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 sampai 18 itu perkataan Yesus? Bukan, itu adalah himne Platonis. Itu adalah sebuah karya lepas yang ditulis oleh seorang Philo yang dia notabene adalah seorang cendekiawan Yahudi yang tidak pernah mentuhankan Yesus. Kemudian Johannin Koma, apakah itu ditulis oleh Yesus? Perkataan Yesus? Bukan, itu adalah perkataan seorang bidat Spanyol Priscillian yang dimana dia melakukan kritik terhadap Bible. Makanya kenapa Johannin Koma bongkar pasang sampai 5 kali. Jadi sebetulnya yang gabrul itu siapa? Al-Quran itu dari sejak semula diturunkan sampai dengan akhir zaman tidak akan pernah ada perubahan. Tidak seperti Bible yang setiap tahun ada revisi. Bagaimana mungkin firman Tuhan atau wahyu Tuhan direvisi oleh manusia? Apakah manusia lebih hebat daripada Tuhan? Yang semula Yesus di dalam Yohanes 17:3 dan di dalam Yohanes yang lain adalah utusan, sehingga di kanon menjadi Tuhan. Di mana? Di mana letak ilmiahnya? Yang ada Bible sekarang itu adalah pemutar balikan fakta apa yang diajarkan oleh Yesus. Tidak ada. Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Yesus selalu mengatakan utusan, utusan, utusan. Bahkan Yesus adalah penyampai firman Tuhannya seperti apa yang ada di dalam Yohanes pasal 17 ayat ke-8. Segala firman-Mu telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka mengerti bahwa Aku datang daripadamu. Dan mereka benar-benar tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Waktu habis. Silakan. Meledak. Silakan Pak terangkan. Ya, disinilah ketahuan bagaimana Al-Quran memutarbalikkan, bahkan melalui Mizan ini justru menyerang Alkitab tapi tidak mengoreksi internal Al-Quran. Mari coba kita lihat. Oleh karena Al-Quran belum ada kanonisasinya, belum ada legalitasnya, maka ayat-ayat di dalamnya pun jadi amburadul. Contoh, bagaimana di dalam Al-Baqarah petunjuk apakah yang didapatkan dari kalimat-kalimat seperti itu? Meledak. Nggak ada. Nggak ada. Nah, udah gitu habis alif lam mim yang tidak mengerti apa makna dan tujuannya itu, muncullah kalimat yang kedua, ayat yang kedua. Oleh karena di dalam ayat-ayat Al-Quran ini banyak hal yang tidak jelas, narasinya tidak jelas, sistematika penulisannya tidak jelas, alur ceritanya tidak jelas. Akhirnya dia membuat pendukungan tersendiri. Di dalam tulisan ilmiah nggak perlu ada yang namanya pembanggaan pendukungan dibuat oleh diri sendiri. Seperti di dalam ayat 2 dikatakan, ini kitab ini tidak ada keraguan. Justru kalau kamu berkata kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini sudah menonjok ayat ini berdasarkan ayat yang pertama yang belum bisa dijelaskan pengertiannya. Jadi kalian harus mulai sadar, jangan hanya karena ngotot beragama tetapi logika dan akal tidak dipakai. Suara datang kepada Nabi Muhammad melalui malaikat dan Allah. Bagaimana bisa kerjasama dapat wahyu secara Tritunggal dimiliki oleh Muhammad? Udah gitu nggak bisa lagi baca. Jadi tolong Mizan, rasionallah dalam menganalisa Al-Quranmu sebelum menganalisa Alkitab kami yang kudus dan mulia itu. Waktu habis Pak terangkan.
Saya mau bertanya, di mana kekudusan Bible kamu yang katanya firman Tuhan tetapi isinya 14 surat adalah surat-surat curhat si Paulus dibalik jeruji besi untuk kepada jemaat-jemaatnya. Di mana letak kekudusan? Sementara Paulus sendiri di dalam 2 Korintus pasal 11 mengatakan bahwa segala firmanku bukan berdasarkan atas firman Tuhan, bahwa segala yang kukatakan bukan berasal dari firman Tuhan. Bagaimana kitab yang kudus itu lalu di dalamnya ada tulisan si Lukas yang notabene dia bukanlah seorang rasul, bukanlah seorang murid Paulus. Baru Lukas ini adalah dia ini seorang Antioquia. Dia ini seorang bukan Yahudi. Bagaimana mungkin kita mau dikatakan kudus di dalamnya ada ayat-ayat yang berbau porno? Betulkah Tuhan berkata demikian? Ayo, Al-Quran sudah jelas. Bahkan Allah sudah menurunkan tantangannya seperti di dalam yang tersebut di dalam Quran surat Al-Hud, ya, tantangan. Kepada Muhammad dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad telah membuat Al-Quran itu, maka datangkanlah 10 surat seumpama dan panggillah orang-orang yang kamu anggap selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayo tunjukkan di mana. Kemudian di dalam Quran surat Yunus ayat ke-38, maka cobalah datangkan sebuah surah saja seumpama dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil selain daripada Allah jika kamu sanggup. Nah, kitab kamu bagaimana? Setiap tahun direvisi manusia. Di mana kekudusan kitab kamu? Kalau itu adalah firman Tuhan, kenapa justru perkataan manusia yang disalin di sana? Yang mengkanonkan manusia, yang merevisi manusia. Maka Yesus tidak salah berkata, bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, tapi tidak dengan hatinya. Percuma kalian beribadah kepadaku, karena yang kalian ikuti adalah perintah manusia. Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa Bible itu adalah firman Tuhan, sementara pengkanonan Bible saja di tahun 325 Masehi? Apalagi yang sekarang kalian pegang itu adalah produk abad ke-16, 10 abad setelah Al-Quran. Di mana letak kekudusan kitab kamu itu? Jika dalam penulisannya aja sudah banyak campur tangan manusia di sana, tidak seperti Al-Quran. Al-Quran, makanya kenapa? Allah yang berfirman, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Lalu di mana ada perkataan seperti itu di dalam Bible kamu? Bible kamu syarat dengan ayat-ayat insersi, dengan ayat-ayat palsu yang diadakan oleh pengedit Injil. Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan kekudusan? Ya, contohnya di dalam Lukas itu hanya sampai dengan ayat ke-8. Lukas 6 itu hanya sampai dengan ayat ke-8. Bagaimana bisa jadi sampai dengan ayat ke-20 sehingga di sana ada perkataan Yesus, kabarkanlah Injil ke seluruh bangsa-bangsa dan baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dari mana itu? Iblis mana yang memasukkan ayat-ayat itu ke dalam kitab sucimu? Ayo, tunjukkan. Kenapa Injil-Injil murid Yesus diapokripkan, disembunyikan oleh pihak-pihak gereja? Silakan. Oke, tanggapin Bang, terangkan. Iya. Jadi disinilah pengoreksian kalian yang tidak mendetail dan dalam tentang Al-Quran kalian. Seperti contohnya di dalam Al-Baqarah. Jawab, bukan Al-Quran mulu itu jawab pertanyaan gua. Seperti di dalam Al-Baqarah 87. Jawab dulu. Iya, ntar. Di dalam dosen Al-Baqarah otaknya didengkul kayak gini. Ini ditanya mana aja jawabannya. Diam dulu. Di dalam Al-Baqarah 87 dijawab, Botan, dijawab Bahlul, ya, dijawab dulu. Mitsan. Dijawab dong. Kalau ditanya dijawab. Lari kemana-mana. Dosen Bahlul, otak lu didengkul, dosen apaan kayak begini? Dijawab dong. Dijawab. Berhentiin dulu karena dia nggak mau menjawab dari tadi. Unirifa tanya nggak menjawab. Dikatakan di dalam Al-Baqarah 87. Jangan diteruskan. Kalau si dosen dungu ini tidak menjawab, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Terangkan kan ini jawabnya diskusinya jawab saling menanggapin. Nah, dari tadi pertanyaan dari Unirifa, Pak dosen gak ada jawab. Begitu juga dengan Mumi Mican tidak dijawab. Jadi harus jawab dulu. Ini dosen dungu, dosen dungu. Dosen jadi kamu jawab. Kamu jadi dosen itu bayar pakai apa? Artinya dua-duanya kamu dosen tapi otakmu tidak dipakai. Kamu yang tidak menjawab dari tadi. Percuma kamu jadi dosen Dia Bahlul tidak menjawab apa yang saya sampaikan. Jawab, udah dari tadi. Dari tadi udah dijawab. Kita udah jawab. Tantangan daripada Allah. Pak Alif Lamin, nanti kita jawab. Ayo jawab dulu pertanyaan kami dulu. Nanti Alif Lamin saya jawab. Jawab dulu pertanyaan kami. Banyak jawaban Alif Lamim. Gini. Ayo, jawab dulu Pak.
Lu Nah, jadi tadi dosen alim malu-maluin itu kan aja. pertanyaan dari Pak dosen. Itu pertanyaan dari Pak dosen itu di pertengahan. Sekarang oke, mulai dijawab itu, tapi jawab dulu pertanyaan dari Bu Uniripa. Pertanyaan Tapi Uniripa dari awal Kak, gak dijawab. KST. Nah, Tadi oh, Umi sudah menggunakan dalil ya bahwa ada tantangan Allah kalau bagi yang meragukan Al-Quran. Sudah. Ini si Dungu ini harus menjawab sekarang. Iya. Jangan lari-lari aja. Ayo dosen kalau- Dungu jawab. Diam dulu. Kalau Pak aduh. dosen mau pertanyaannya itu dijawab, oke boleh. Tapi jawab dulu pertanyaan Uniripa tadi. Karena dari tadi Tadi Uniripa juga ngomong aku nggak bertanya, dijawab. Ayo. Tadi juga Terangkan aku memang tidak bisa bertanya. diskusi. Emang makhluk bahlul ini Tadi nggak bisa aku diskusi. juga Dari dulu juga kayak jawab begini. Alif lam mim nggak dijawab. Ganti Alif sama lam- yang pintar. Ganti sama yang Itu benar ada- di kita. Oke, itu Umi, ini ada ini Pak Christian. Pak Christian ini salah satu pendeta dia. Jangan tergoncang, jangan tergoncang. Ini bukan tergoncang, kamu ini bahlul. tidak tergoncang. Kamu bahlul, bodoh Tapi kamu tidak itu. ada jawaban. Jadi gitu. Karena dari Turunin aja. KSP ganti Kristen yang lain. Si terangkan emang bahlul dari nggak bisa diskusi dia. oke Nggak ya. usah ketawa-ketawa. Lu Oke, menunjukkan oke. kegoblokan lu loh di Emang- sini. Makanya saya malas sama si Mican ini nggak berpendidikan. Makanya lu tidak berpendidikan, yang Bahasanya tidak aja berpendidikan kayak tuh anak TK, bahlul. anak TK. Memang lu bahlul. Anak Memang lu TK. bahlul. Memang lu Anak bodoh. TK. Apa? Mau Anak apa? Lu TK emang lu. bodoh. Ditanya Anak nggak TK. bisa jawab. Bodoh lu. Dah. Ada nanti takutnya Umi kena peringatan aku turun. Iya, orang ditanya bukannya ngejawab, lari lagi ke Al-Quran. Udah dijawab ayat Al-Quran. Bahlul si terangkanlah itu dari dulu emang kayak begitu, Kak. Dia nggak bisa diskusi. Jadi daripada nanti kena peringatan. Ini ada pendeta Kristen yang mau naik bilang agamanya di bawah, ya saya Kristen, saya naikin karena yang minta permintaan banyak. Bilang dulu saya Kristen, karena kalau untuk Muslim sudah ada ya, udah ada Umi Micar, udah ada Uni Rifa. Yang Kristen aja naik temanin Pak Christian ya. Oke, Pak Christian, apa yang mau ditanggapi? Ini pendeta muda ganteng, masya Allah. Assalamualaikum. Saya lagi puasa, jadi nggak mau diskusi aja menyimak. Masa sih puasa? Iya, Puasa mana? lagi apa? 40 hari 40 apa malam. ngambil momentumnya. Apa-apa yang mau ini. Jadi kita nggak diskusi, kita ngapain di sini? Tadinya sih pengen menengahi sama Pak Terangkan, kalau mau berdiskusi jangan seperti itu. Cuma Pak Terangkan sudah turun. Sudah saya Iya, turunin dia daripada. dosen tapi kayak begitu. Dosen nggak kayak begitu loh. Dia bilang ilmiahnya di mana. Pada saat ditanya nggak pernah mau jawab. Iya. Ya dimaklumin aja Umi Mican, karena kan karakter orang berbeda-beda. Dia terlalu menghujat Al-Quran masalahnya. Giliran dia ditanya Bible-nya sendiri, dia nggak ini. Dikatakan Al-Quran beginilah, begitulah. Ditanya Bible-nya nggak bisa jawab. Aduh. Makanya jangan nyerang kalau nggak kuasai kitab orang. Saya selalu bilang sama teman-teman kaum Kristen, kita belajar dulu kitab kita sebelum kita menyinggung kitab orang. Gitu. Kadang-kadang kan Kristen juga nggak ngerti kitab kita sendiri kan, masih belum jelas. Pak Christian, saya mau tanya, apakah di tempat Bapak itu, di gereja Bapak ada persepuluhan? Ada. Itu gimana? Setiap gaji kita 1 bulan dipotong 10% gitu? Kalau di denom saya, kita pendeta nggak digaji. Ada yang di denom gereja yang pendetanya digaji. Kalau saya nggak. Tapi dapatnya dari mana gitu? Dari persembahan jemaat sama persepuluhan jemaat gitu. Sama aja Pak, itu namanya digaji. Enggak, kalau yang digaji dari gereja itu memang sudah ibaratnya gini. Dia setiap bulan itu gajinya sudah ketahuan. Pemasukannya berapa setiap bulan gitu.
Tapi kalau ada pendeta yang denomnya nggak digaji, itu kita nggak bisa tahu setiap bulan itu masuknya berapa gitu. Kan kadang-kadang ada jemaat yang kadang-kadang dia penghasilannya tuh nggak stabil gitu kan. Nah, kita dapat persembahan dari mereka, dapat persepuluhan dari mereka, itu yang kita ambil. Tapi belum tentu sama seperti yang digaji. Kalau digaji kan sudah ketahuan setiap bulannya berapa gitu kan. Ma'asyir sama gaji beda, Kak. Ma'asyir perpuluhan itu ya dari jemaat. Bukan. Kalau gaji biasanya dari organisasi. Bukan, Iya. bukan, beda. Bentar, Umi, bentar. Tuh kan, saya bilang juga apa? Kalian main report. Saya turun dulu, takut kena permanen, nanti saya ulang lagi live-nya. Saya kena peringatan. Gara-gara itu tadi setelah. Tap aja 10 Kak. Tap 10 Kak. Oh, tuh 10 K ya. Teman-teman, tap 10 K. Iya, saya kena peringatan. Ayo 10 K, yuk tap 10 K. Atau ininya diakhiri, mulai lagi live-nya. Enggak usah, Ini saya lagi tap. Iya, tap tolong ya teman-teman sampai 10 K biar aman ininya. Saya di report itu, ada yang laporin ya. Padahal karena saya Kenapa sih turunin sampai tadi. harus report? Ya, Pak terangkan saya turunin tadi karena kan takut kena peringatan. Rupanya saya kena peringatan. Belum lagi apa-apa. 10 K ya. Ya 10 udah makasih teman-teman udah mencapai, makasih. Wah, ini kayaknya ada yang ini nih, pakai mesin Iya. cepet banget. Apa? Jadi gini kan berarti kalau masalah itu Pak Christian nggak jelas lah ya pendapatannya sebulan atau seminggu sekali gitu ya. Ada yang seminggu sekali dia kasih, ada yang sebulan sekali, tergantung dari pendapatan jemaat gitu. Dia mau kasih berapa tergantung dari penghasilan dia. Kalau Dan misalnya itu nggak menentu. kalau misalnya persembahan dikumpulkan misalnya kan 1 minggu itu kan bisa 3 kali ibadah ya, pagi, siang, sore, malam 4 kali ya, 4 kali ibadah kan? Betul Bisa dalam 1 minggu, ya bisa. Ya, 4 kali ibadah. Misalnya 4 kali ibadah itu satu ibadah dapatnya 2 juta, berarti kalau kali 4 8 juta itu dapatnya berapa? Nggak menentu juga sih Ibu, Bos, nggak menentu. Saya nggak bisa. Tapi yang pasti ada, tapi nggak menentu itu berapa gitu loh. Nah, beda sama dengan yang digaji sama organisasi, itu udah ketahuan setiap bulannya berapa. Oke. Karena gini ada saya dulu ke gereja. Jadi kan beda nih kalau masjid dibangun itu milik bersama. Tapi kalau gereja ada milik pribadi. Sampai akhirnya bercabang-cabang tuh. Kami sampai di Medan Kota ada, di Pancing ada, di Hasanuddin ada, pokoknya ada. Itu yang punya 1 orang. Sampai mana tadi ini Bun diskusinya? Udah saya turunin, udah sampai saya di report. Oh, enggak, maksudnya kalau saya itu lebih senang itu ketika berbicara itu kita by data gitu loh. Jadi kita tahu gitu loh definisi, makna-makna. Jadi orang enggak kita sesatkan gitu. Nah, jadi Iya, jangan ini nih. Tadi dia ditanya nggak mau ditanya tentang Bible-nya, dia lari lagi ke Al-Qur'an. Al-Qur'an dihujat. Kan menyebalkan orang kayak begitu, dosen kok kayak gitu pemikirannya. Ini ada Pak Sahroni, katanya ini murtadin ini. Mungkin bisa validasi dulu kemurtadinannya ini. Mungkin silakan Pak. Nanti kita lanjut Pak Christian ngomongnya. Kita iniin dulu. Oke, lanjut. Jangan bahas Ma'asyir dong, jangan bahas perpuluhan. Silakan Pak Sahroni. Selamat malam Mbak Syahroni. Selamat malam. Oke, ini tadi Bapak apa sempat typing saya baca. Oke, kenapa Pak? Kenapa? Apa yang membuat Bapak murtadin? Katanya. Apa yang membuat Bapak murtadin? Ya karena kebenaran yang saya membuat murtad pasti karena kebenaran. Kita bahas ya. Kita bahas tentang kebenaran. Silakan Bapak ajukan kebenaran menurut Bapak, tapi pakai data ya. Kami juga akan pakai data nanti. Jangan asumsi tapi. Ya. Apa yang membuat Bapak menjadi murtad? Kebenarannya di mana, Pak?
Kebenarannya di banyak hal, dalam hal semuanya hal itu kebenaran. Sejak kapan Pak murtad, Pak? Saya sudah dari tahun 2000-an. Berarti udah lumayan lama ya. 23 tahun. 23. Alasan murtad kenapa? Malas sholat, malas zakat, malas apa? Gini loh. Jangan gitu Umi. Umi jangan loh. gitu dong. Gini loh. Nggak usah bicara malas-malas gini loh. Dari para nabi semua dari itu bangsa Israel itu dari para nabi itu Israel. Dari mana? Dari mana Nabi Israel, Pak? Kita lihat dari Siapa yang kalau mengajarkan bahwa para nabi Ismail? Anda ini kan mantan muslim. Nabi juga Coba Anda sekarang gini deh, Anda definisikan Islam. itu dalilnya, Nabi penyambung lidah Allah. Coba tunjukkan dalil dulu. Dulu nggak usah itu. Kenapa aku murtad? Tuh, Anda nggak bawa dalil. Gimana Anda mau murtad? Baguslah Anda murtad ini karena Anda ternyata beriman bukan pakai dalil. Saya minta pakai dalil, Pak. Kita di sini nggak mau asumsi. Kalau pakai ludah gampang saja. Saya juga bisa. Makanya dengarkan dulu aku ngomong. Nabi-nabi itu yang diutus itu adalah umat Tuhan. Lain dengan Muhammad. Muhammad kan keturunan kaum Quraisy penyembah berhala. Yang nggak tahu Nah, apa-apa tentang kita para nabi. Ini murtadin kayak begini nih, murtadin Nah, gabrul. Coba saya mau tanya kamu, tolong Ini bacakan dia. Al-Maun. Saya Kalau minta orang kamu ngomong itu bacakan Quran dipotong-potong. surat Al-Maun. Karena kamu katanya ngaku mantan muslim, tapi kamu mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang Arab penyembah berhala. Coba surat Quran surat Al-Maun. Kaum Quraisy. Coba kamu bacakan Quran surat Al-Maun. Yang pendek aja. Bacakan Quran surat Al-Maun. Nggak usah banyak mulut. Ngomong kata-kata kamu yang nggak usah banyak mulut. Kamu mau tanya? Kamu yang nggak usah banyak mulut. Kita harus memvalidasi dulu benar kamu murtadin apa? Iya, mau tanya. Saya mau validasi dulu Anda ini murtadin apa benar-benar murtadog? Bahlul bin Majnun sekali ini orang. Iya, kamu yang Bahlul bin Majnun itu kamu, Bahlul. Coba saya minta kamu, kalau kamu seorang mantan seorang Islam, aku ngomong coba kamu mantan. Muhammad kan? Nah, kamu dari menyebutkan Nabi Muhammad saja aku salah. Ngomong, dengarkan kamu dulu. yang menyebutkan para nabi saja orang-orang Israel itu salah. Nah, salah bagaimana? Makanya kamu mikir, aku orang itu. Kamu yang mikir pakai otak, mikir itu pakai otak. Kamu itu yang mikir pakai otak. Makanya kalau orang ngomong dengar. Yahudi dengan Kristen beda. Yahudi dengan Kristen beda. Enggak, tadi Anda keceplosan bilang Anda orang Kristen. Tadi Anda bilang Anda keceplosan orang Kristen. Berarti Anda bukan murtadin, tapi Anda memang Kristen kan? Nama saya Sahroni. Tadi Anda keceplosan. Sahroni mau babioni juga. Bodoh amat. Enggak nanya nama lu siapa. Betul, aku Kristen. Menyebutkan Rasulullah Nabi Muhammad aja turunan penyembah turunan Quraisy. Bahlul, dengerin Bahlul Majnun. Dengerin Majnun. Kakek daripada Rasulullah saja bukan penyembah berhala. Bahlul lu. Main fitnah aja. Bapaknya, mamanya, kakeknya itu kaumnya itu penyembah berhala. Dalil. Dalil aja minta Umi. Nggak usah pakai dalil. Memang kaum Quraisy. Mana ada? Kok kau begini? Enggak kita tunjukin dulu kita. Diajarin nggak? Di mana dalilnya bahwa kakek dan orang tua Rasulullah itu penyembah berhala? Di mana dalilnya? Orang nggak ada otak kayak kamu mau. Di mana dalilnya yang gua tanya? Di mana kakek Rasulullah, orang tua Rasulullah itu penyembah berhala? Gini loh. Ayo Majnun. Banyak juga hadis yang mengatakan ya, enggak itu banyak hadis juga mengatakan bahwa mana tunjukkan dalilnya dalil. Lu tahu dalil enggak? Banyak ini dalil mengatakan lu tahu dalil enggak? Di mana kalau banyak mana? Kalau banyak mana? Banyak yang menggelar itu. Mana? Kalau ada dalilnya mana? Tunjukkan. Jangan cuma bacot doang lu dari bawah lu bacot doang kelihatan kamu bodohnya. Kamu enggak tahu Islam sendiri. Mana? Bukan enggak tahu. Mana? Lu di sini naik di sini mana? Pertanggungjawabkan omongan lu. Muka lu aja tampang-tampang BABI kok. Ngaku-ngaku lu mau merendahkan Rasulullah di sini. Tunjukkan di mana dalilnya. Apanya yang merendahkan? Ini fakta. Tunjukkan bukan anak fakta. Kecil juga fakta. Mengambil anak mantan menantunya juga fakta. Ini si Bahlul kan. Buntut-buntutnya lu menghujat. Muka lu aja udah tampang muka babi. Kenapa penghujat tuh?
jin Islam ini banyak sekali mulut. Jin kafir lu, roh kardus. Kesurupan roh kardus lu. Jin itu Gimana setan. dalilnya, Jin tunjukkan. itu setan. Kalau Apa dalam bedanya Islam itu- lu? Pasal 7 ayat Masa 8, punya nabi pasal- anak kecil pasal 8 ayat dikawini, 44. punya nabi mantan menantu Iblis lah yang dikawini. menjadi bapakmu. Pak Saroni, kalau memang dari Lu nggak kecil punya- Kristen, bilang Kristen, jangan mengaku Lu nggak murtadin. punya otak, Memang aku ngaku-ngaku. murtadin. Kenapa lu lu Saya ngaku turunin, murtadin saya menghujat turunin. Rasulullah? Saya turunin karena kata-katanya itu tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad menghamili menantunya katanya ya. Itu salah besar. Penghujat dia. Menikahi, Dia bukan murtadin, murtadog dia Iya. itu. Murtadin gogog itu. Jadi kelihatannya dari kita bahasanya. jawab ya. Kita jawab bahwa tuduhan dari Kristen penghujat, saya tidak mengatakan semuanya ya, orang-orang Kristen yang menghujat ini menuduh bahwa Rasulullah itu menikahi menantu itu adalah sebuah dusta yang sangat besar. Karena kalau menantu itu adalah istri dari anak. Sementara ketika siapa namanya Zainab binti Jahsy itu dinikahi, itu sudah tidak berstatus istri dari Zaid bin Haritsah lagi, karena Zaid ini pun bukan anak kandung melainkan anak angkat. Tidak ada istilah anak angkat itu serta-merta jadi anak kandung. Nah, bahkan Zaid pun tahu hal itu, tidak mempermasalahkan. Orang pertama yang wajib marah kalau apa yang dilakukan Rasulullah itu tercela adalah Zaid bin Haritsah. Lah, kok ketika pada masa itu Zaid tidak mempermasalahkan dan bahkan sebenarnya itu adalah hukum, jatuhnya hukum boleh menikahi mantan anak angkat, ya. Kok jadi fitnah dari Oten ini? Kenapa? Karena begini, teman-teman Kristen harus paham, Yesus itu hasil keturunan mamanya dari pezina. Tamar itu tidak akan punya anak kalau tidak tidur bersama Yehuda. Jadi Yehuda itu punya anak bernama dengan Onan. Nah, ini mati ya. Ketika mati, istrinya Tamar ditinggalkan menjanda. Jadi Yehuda belum punya keturunan, disuruhlah Onan, adiknya ini untuk menghamili Tamar. Nah, Onan ini tidak mau. Lalu ketika mereka berihi-ihi ria, dibuang spermanya keluar sama si Onan. Nah, Tuhan murka ketika Onan tidak mau menghamili istri kakaknya, karena nanti ketika anak itu lahir, nanti anak itu bukan anak Onan tapi anak Ya nggak mau lah dia yang capek bikin. Umi turun Umi. Nah, naik Ya. lagi Umi. Kena peringatan Umi. Ya, jadi gini ya, saya lanjut ceritanya. Jadi ketika si Onan ini tidak mau menghamili istri kakaknya, dikarenakan dia tidak mau nanti anak itu jadi anak kakaknya karena dia udah capek bikin, spermanya dibuang untuk keluar. Tuhan marah loh dengan hal ini, dimatikan si Onan saudara-saudara. Nah, pada akhirnya atas apa yang kita sampaikan. Tidak menerima mereka ketika kita mau baikan, mereka tidak menerima. Nah, artinya begini Pak Fursia. KST naikin si sempak beracun, naikin. Coba dia berani nggak? Jangan cuma artinya nyalit begini. typing menghujat. Iya. Artinya Kalau memang dia mau harus naik, ada saya nunggu di keberanian. bawah. Minta permintaan. Ada keberanian Iya. dari Bang Fursia tunggu dulu, untuk sini. naik ke room-room Mohon Kristen Kalian jangan untuk jangan Mohon memberikan maaf, bentar penjelasan. Umi, Bang, bentar Ustaz, bentar. Bang Porsea, terima kasih terima kasih sarannya. Maaf, Sarmi di sini untuk berdiskusi. Jadi sudah cukup saran Anda, saya turunkan. Terima kasih, saya turunkan. Karena di sini boleh buang-buang waktu. Soalnya Anda udah 1 jam di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Silakan adanya masuk Bang aja di Fursia. room-room Kristen dulu, ajari dulu akhlak teman-temannya kalian itu tuh. Iya, kita Coba mau diskusi. ini Ya, minta KST permintaan, naikin minta si- permintaan. Minta naik sempak permintaan. beracun. Minta permintaan. Atau kalau enggak lu udah nggak usah di sini lah. Iya, udah lama Jadi dia kayak di sini. begitu. Jadi begitu ya, kalau misalkan tadi Bang Forsa naik ke sini mau ngajarin kita loh, kita ini kan justru meluruskan. Malah disuruh kita yang harus mengalah kepada mereka, gimana coba? Dan ini fakta, kalau tadi Bang Forsa mengatakan berdiri di posisi netral, seharusnya dia yang ada di posisi netral. Lihat bagaimana koma-koma muslim, lihat bagaimana koma-koma Kristen. Itu baru namanya netral. Jangan datang ke koma muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus nasihatin orang-orang muslim. Terus nasihatin orang-orang muslim, tapi dibiarkan tuh Kristen-Kristen di bawah menghujat. Dibiarkan, tidak ada teguran sedikit pun. Coba kalau dia mau meluruskan,
Tolong dong teman-teman Kristen dijaga mulutnya, kan enggak. Habis itu. Padahal kita Mi ya kalau diskusi dengan Kristen yang enak, yang santai, kita lo enak juga. Meskipun Iya. kita berbeda, enak kita. Ataupun Am TikTok atau Pak Paulus, enak kita diskusi. Enggak usah pakai suara keras, enak kita bisa sambil canda. Karena memang kita Coba tidak kita ada. sama nggak ada Bang Bro Admin sama Bang Kenzo yang mereka enak-enak diskusinya, kita juga nggak ada ini. nggak- Tapi kita kalau nggak yang akan sudah bisa menghujat, tahu. datang ke atas seolah-olah menjadi orang yang ingin menasehati tapi tidak menasehati golongannya sendiri sih, seharusnya yang dibenerin dulu golongannya dia dong. Yang datang ke sini membawa narasi-narasi yang nggak jelas, yang memfitnah, waktu kita luruskan mereka nggak terima. Mungkin Pak Christian mau tambahin untuk teman-temannya yang ada di bawah. Silakan ngomong Pak Christian. Oh, saya Ya, sudah silakan. pernah itu ke mereka, tapi tetap nggak diterima. Tapi dengan cara hormat, karena mereka mengetahui saya pendeta, dihormati. Tapi jadinya kalau saya masuk jadi sungkan kan. Tapi ya sudah, saya menghargai oknumnya seperti itu. Jadi saya cukup tahu. Yang penting saya sudah ingatkan ya, jangan sampai jadi seperti sama seperti mereka. Saya pernah dapat DM dari teman-teman apologet, dalam tanda kutip preman-preman rohani, pernah kok. Dibilang, Pak Pendeta jangan ikut campur, itu kan ranah kita, gitu kan. Pak Pendeta urus saja Assalamualaikum, Pak, pelayanan. izin bentar. Ya, Boleh. silakan. Ya, Oke, gini, saya ingin berpendapat ya. Gini, kita di dalam dunia diskusi atau dunia perdebatan itu sudah dilindungi undang-undang. Udah habis. Ya, sekali lagi. Di dalam dunia perdebatan kita dilindungi undang-undang. Bentar, Mak, ada orang, Mak. Bentar, Mak. Nggak turunin aja kok, lama kali Bu. Silakan Pak Pendeta dilanjut lagi. Dan Oh, iya. sampaikan. Iya ya. jadi ketika saya di Oke, DM izin dikasih lagi. pesan-pesan. Oh, maaf ya. Oh ya sudah, lanjut. Iya, lanjut. Ya, misalnya kita dalam perdebatan itu kita bebas saja menyuarakan pendapat kita tentang agama tentang agama orang lain. Jangan lupa jendela Selama ya. kita tidak menghujat dan tidak merendahkan sesembahan maupun dari kitab suci, merendahkan atau menghina. Nah, itu kita akan dilindungi undang-undang. Oh, bisa bantah saya silakan gitu. Itu ada undang-undangnya. Dan siapapun tidak boleh melanggar atau melarang. Ya, siapapun itu tidak boleh melarang. Berisik. Kita tidak boleh dilarang ataupun melarang gitu. Soalnya kita dilindungin untuk bebas untuk berekspresi atau mengeluarkan pendapat. Itu bebas. Asalkan selama kita tidak menghina dan merendahkan agama maupun sesembahan orang lain. Itu poinnya. Misalkan ada orang yang melarang atau menghimbau, itu hanya imbauan, silakan, itu mereka berpendapat silakan gitu. Tapi jangan larang kita. Kecuali Silakan, dengan Bang ranah Christian. monolog, beda lagi. Tapi Umi, Itu Bang Christian lanjut lagi. Ya, makanya gitu. nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman kaum muslim, saya sudah ngerti maksudnya Umi sama Pak Yajuba ya. Dimaklumi aja lah Umi kalau umpama ada teman-teman yang seperti itu. Kalau pakai bahasa saya itu, ada ayat yang di Bible itu dikatakan, bukan kamu yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan selamat, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Betul. Ya, mereka kan mengaku mereka berdoa dalam nama Tuhan. Tapi kelakuan mereka tuh nggak sesuai dengan apa yang diajarkan kehendak Bapa tersebut yang Yesus ajarkan. Ya, Yesus ajarkan kan hukum kasih. Ya, kalau hukum kasih, orang menghina kita nggak harus balas mereka. Diam aja gitu. Itu. Kalau saya sih biasa dihina, sudah biasa mendengar apalagi- begini sudah apalagi- biasa. Bang Christian, aku itu Ya, difitnah lanjut, mereka Umi. itu aku tuh difitnah mereka itu udah luar biasa, sampai bukan itu saja, fotoku saja diedit telanjang kayak begitu disebarkan di YouTube. Lo kayak begini ajaran Kristen ya, Umi bilang. Sampai di YouTube aja dibilang
bahwa si Michan ini nggak bakalan ngonten lagi karena dia sudah masuk ke dalam penjara dengan kasus asusila. Luar biasa fitnahnya. Untuk membungkam seorang Umi saja harus dengan cara biadab seperti itu. Kalau mereka misalkan bisa berbicara benar, bahkan saya tidak pernah loh ya, tidak pernah saya misalkan menganjurkan yuk kalian masuk Islam saja, nggak pernah. Bahkan saya selalu mengajak kalau teman-teman Kristen, jadilah seorang Kristen yang baik, jadilah seorang pengikut Kristus yang benar. Back to Bible, kalau umat Islam back to Al-Quran. Aku selalu berbicara begitu. Lain lagi dengan misalkan dari apa yang saya sampaikan mungkin ada yang tergerak hatinya, kemudian dia mencari tahu tentang Islam seperti apa dan kemudian berakhir mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu kan lain lagi. Bukan saya yang mengajak mereka untuk menjadi Muslim, bukan. Artinya, dan bahkan ada juga dari netizen TikTok ini yang tidak hanya berpikiran negatif saja, karena yang aku lihat sih yang berpikiran negatif yang awalnya dari YouTube ya, yang awalnya dari Zoom. Tapi banyak juga dari warga TikTok ini yang menjadi netizen TikTok ini yang mereka justru mengambil sisi positifnya. Umi makasih ya Mi ya, yang dulunya saya jarang buka. Sebetulnya Bang Christian kalau mereka pun menyadari dan kembali ke dalam Bible, kembali ke dalam ajaran Yesus seperti itu, mereka itu mustahil akan menjadi penghujat-penghujat liar seperti itu. Mereka mustahil akan silakan Bang. Karena memang di ajaran Kristen nggak ada yang menghujat, nggak ada yang menghina, nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen terus sudah menghina agama tertentu, agama orang lain, itu patut dipertanyakan keimanannya, apakah dia betul-betul Kristen, gitu. Bahkan Kan bukan jemaat saya juga, Umi. Iya, bahkan bukan pendeta ya, dosen ya, maaf. Yang dosen itu tetap kembalinya hujatan-hujatan seperti itu. Saya heran justru. Oh itu apa Umi, apa oknumnya sih? Karena tidak dipungkiri banyak juga orang-orang Kristen yang punya titel-titel yang itu, tapi ya tadi saya bilang seperti ahli Farisi, tetapi tidak mengerti tentang pemahaman maknanya tersebut gitu. Mereka tahu tentang isi kitab, tetapi cara hidup mereka, cara karakter mereka tidak sesuai apa yang diajarkan Yesus gitu. Itu orang Farisi. Seperti apa yang dikatakan Yeremia ya bangsa ini, maaf Yeremia. Tolong ambil minum. Dikatakan Yesus. Seperti apa yang dikatakan Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tapi tidak dengan hatinya. Percuma kalian beribadah kepadaku karena yang kalian ikuti adalah perintah manusia, nafsu manusia yang mereka ikuti. Kak, saya dibilang apa nih, orang Bakore ya. Saya sudah biasa diserang sama teman-teman Kristen sendiri, Bang Rakore. Jadi sudah biasa buat saya. Ya, bahkan sampai di DM begitu dikasih pesan yang enggak, kasih video, disuruh diurus-urus pelayanan aja, nggak usah urus masuk dalam dunia apologet. Padahal kan kita pendeta juga belajar tentang apologet. Cuma kita tahu mana yang harus kita bahas, mana yang enggak. Benar Bang. Padahal di tempat Bang Christian ya yang diajarin kalau ditampar pipi kanan maka kasihlah pipi kiri. Bukankah ada seperti itu ya Bang ya? Ada. Nah tapi mereka boro-boro pipinya ditampar, mereka di luar yang menampar. Ayo gimana coba? Sama seperti ini Bang Bobson itu dia seorang Kristen yang memang benar-benar menjalankan ajaran Kristus itu ya. Jadi dia itu udah nggak dianggap sama teman-teman Kristen yang bahkan dibilangnya Yudas. Kan admin TikTok gitu sama juga Mi yang gitu. Kalau naik pasti nanti juga akan disenggol sama teman, kata-katain juga. Padahal kita diskusi juga enak. Tidak ada kata-kata kasar keluar, tapi ya terus nanti naik disenggol sama temannya, makin-makin itu kasihan juga sebenarnya. Nah, contohnya kayak tadi, Ustad, contohnya kayak tadi, si Haleluya naik dengan akun palsu.
Lalu apa Umi? Emang masalah janda Pak? Bukan. Soalnya janda. Wah ini menghina aku ya, juga. ya ini. kalau janda ini. sih gak jadi masalah. Ini aku yang bukan janda saja dituduh janda. Wah masalah Oh, ini. kirain bawa Umi janda bener-beneran dia nih. janda. Wah masalah ini. Aku itu tandai kan kok ya. mereka Haleluya itu aku so tandai tahu. kok ya. Awas kok aku tandai kok. Kalau kau ada di Makanya, rumah Bang. aku sepak kok langsung ya. Kok hina aku janda. Wah nggak terima aku nih. Begitu mereka sudah tidak mampu berdebat dengan secara logis dengan menggunakan akal sehatnya, mereka akan menyerang personal. Bukan Dikatakan Umi wanita kayaknya iblis. kayaknya dia itu cintanya ditolak sama janda, makanya dia bobok janda pasti itu. Nah, ini kan Dendam sama janda. Bang Christian, buktikan Bang Christian. Kita lo enak Bang Christian. Kita enak bisa gurau. Ini sama Bu Umi sama Ini saya baru ada masuk juga pesan, ada yang panas melihat saya di sini. ya kan iya kan. Baru masuk pesan gitu. Tapi Jadi ya Abang buat Christian teman-teman ini Kristen, seolah-olah mendukung kami gitu ya. sebenarnya saya menghormati, menghargai, apalagi ini kan bulan puasa, bulan suci buat teman-teman. Jadi buat saya nanti kepancing lagi. Jadi lebih baik enggak gitu. Iya, Tenang, karena Bang, Yesus juga berpuasa loh, Bang. Tenang aja Pak. Iya, makanya saya bilang saya juga lagi puasa ini, Umi. Tapi Tapi kalau Bang, siang, tenang Bang. Walaupun kalau Abang siang lebih Kristen, baik. kalau Abang kenapa-kenapa kami bela juga Bang, karena Abang juga sudah baik sama kami pasti membela Abang. Siapa yang hujat, siapa yang ngapain tuh. Nggak apa-apa. Saya juga kalau begini kan pasti ada yang pantau kok. Pasti kalau umpama ada yang salah, saya pasti ditegur juga sama organisasi saya. Tapi sejauh ini nggak pernah sih ditegur karena saya nggak pernah membelokkan apa. Lebih baik diem. Kalau ditanya saya jawab gitu, sesuai dengan keimanan saya. Bukan berarti saya harus memaksakan orang untuk percaya saya, nggak juga. Kemarin Ini kan Pak ada- Christian ada ini ini. sama Erben. Ya kan Pak Christian kemarin sama Erben berdebat di Oh, rumahku. Itu direkam sama Ustadz Sugi dan dimasukkannya ke YouTube. Jadi Saya ini ada bukan pernyataan- berdebat sama Pak Erben, cuma mengingatkan Pak Erben saja gitu. Tapi Pak Kalau Erben dia kan nggak sudah terima sedikit- Pak. Tapi Pak Erben nggak terima dengan kata-kata Bapak kan. Ya nggak masalah. Yesus aja dicaci maki, apalagi saya, cuma manusia. Ini Bukan ada nabi. Kristen naik ya ini diskusi. kakak bentar. Ini ada pernyataan dari Ramda Rafael. Sudah jangan bahas isi kitab yang bukan agamamu. Larangan dari mana? Jangan membahas isi kitab yang bukan dari agamamu, itu larangan dari siapa? Ya, kalau teman-teman Kristen mengatakan yang demikian berbanding terbalik dengan apa yang umat Islam minta. Silakan umat Islam tantang, pelajari Al-Qur'an tanpa kalian harus menjadi seorang muslim, pelajari Al-Qur'an. Nah, ini kenapa pada saat kita berbicara tentang Bible, isi kitabnya teman-teman, karena saya mempelajari, ya. Saya mempelajari dan saya ini adalah orang yang sepemikiran dan dengan Yesus. Terus kalian jangan bahas-bahas kitab kami, bahas saja kitab sendiri. Siapa yang melarang? Bahkan di tangan saya pun Pak Bang Kris, saya ini referensi saya, ini saya KJV 16:11. Oh, King James Version ya. Iya. KJV 16:11 ini udah jelek tahu. bukunya. Iya. Coba kita naikkan dulu ya. Teman-teman yang Kristen aja naik ya, tapi kita naikkan ini agamanya apa nggak tahu. Halo, Iya. selamat malam. Malam host blokir permai. Orang permanen bukan permai, permanen. Blokir permanen. Selamat malam Bang Franky. Bang Ya, Franky selamat ini malam. agama apa, Bang? Saya agama Katolik. Oke, siap. Diskusi santai. Abang udah ngopi belum? Udah ngopi belum? Oh, dua kali. 2 kali. Kok nggak ngajak aku? Kita ngopi di udara aja. Ngajak lah. Biasanya Jangan- kalau orang-orang Katolik enak ya diskusinya. Bang, lain kali kalau ngopi aja aku, jangan ngopi sendiri. Nanti kawan begadang, nggak ada kawanmu. Coba aja aku begadang, kita berdua. Mantap.
Jangan Iya, kenceng-kenceng ketawanya bang, nanti didengar tangga dikira pula abang gila. bisa aja Silakan, host. Pak. Silakan, Apa yang Pak mau Franky. kita diskusikan bang? Iya, diskusi melihatnya seru juga lihat ketika Umi Mican ngamuk-ngamuk, ada yang redakan gitu ya. Abang, berarti serunya di situ bukan seru melihat muka aku ya bang ya? Iya, iya, termasuk Baru pertama host kali juga ya? gitu. Baru pertama kali lihat aku ngamuk ya bang ya. Iya, sering kali juga lihat ngamuk-ngamuk itu, tapi ya saya sadar kok bahwa orang yang namanya di perdebatan tuh pasti ngamuk-ngamuk tuh pasti ada. Namanya manusia ya, Bu. Jadi Sebetulnya bukan ada ngamuk pasti. bang. Sebetulnya Iya, bukan ngamuk. ada. Pada saat kita berbicara benar kita harus tegas bang. Jangan pelintat-pelintut. Oh iya. Bicara benar kita pelintat-pelintut, orang nggak percaya sama kita. Iya, itu emang sudah diedukasi dalam menjadi seorang apologet atau kristolog, baik dalam pemahaman kita, istilahnya kita sudah diedukasi dengan baik, sehingga dalam perdebatan, kalau menurut saya itu ya, perdebatan secara lintas agama ini tentunya akan membawa efek, istilahnya efek itu pasti ada. Satu, kita menyampaikan informasi tentang apa yang menjadi keyakinan kita kepada semua orang yang menonton kita. Nah, terakhir jika mereka mendengar dan itu ada satu ketertarikan terhadap pribadi mereka, lalu mereka bisa masuk ke agama, suatu agama, berarti mungkin dia mengerti tentang kebenaran itu sendiri kayak gitu. Jadi tapi dalam perdebatan begini, akhir-akhirnya ada penghujatan itu pasti, itu saya yakin itu. Saya yakin, karena kalau tidak ada penghujat itu tidak mungkin, karena konteksnya ini adalah di publik secara komprehensif, maksudnya di live di dalam sosmed itu semua orang menonton gitu, nggak mungkin terbuka kayak gitu ya. Ada yang typing, ada yang ini, jadi ada kompor-kompor yang bikinnya meledak-meledak kayak gitu. Oke Tapi Pak kalau Franky, kita dengar- langsung diskusi aja deh Pak. Nggak apa-apa. Ya artinya saya pikir kalau bisa saya nanti saya kasih tahu TikTok, jangan saya kasih tahu TikTok, nanti saya sendiri akan menyampaikan ke TikTok bahwa jangan ada perdebatan lintas agama. Itu Wah akan hebat Bapak ditolak. ya, Bapak apanya TikTok? Wah, hebat dia bisa nyampaikan ke TikTok. Bapak apanya TikTok nih? Jadi kalau buat saya pribadi gini Pak Franky, kalau buat saya pribadi begini. Dialog lintas agama itu memang penting, dan kita sebetulnya pada saat kita berbicara sebagai narasumber di atas ini, kita jangan berbicara tentang egois kita sendiri, karena di bawah ini baik dari netizen Muslim dan Kristen ada mereka yang harus kita edukasi. Jangan karena kita egois, kita pengen disebut pemenang dalam sebuah perdebatan lalu ngawur nyerang pribadi, tapi kita tidak memikirkan di bawah netizen kita itu butuh edukasi. Jadi sampaikan edukasi itu. Jangan jangan kalau sudah tidak mampu berdialog nyerang personal. Artinya itu akan menunjukkan ini loh ajaran Kristen kayak begini. Kita tidak akan melihat dia ini Kristen beneran atau Kristen yang hanya sekedar preman rohani. Tapi karena mereka datang ke sini, naik di sini, menjadi seorang yang mewakili tentang kekristenan, artinya orang akan melihat, oh ini loh ajaran Kristen. Makanya kenapa tidak heran di TikTok ini hampir setiap hari ada mu'alaf. Karena apa? Warga TikTok ini bisa kita katakan orang-orang yang masih awam dalam hal debat lintas agama ini. Jadi pada saat saya Kristen awalnya, ternyata ini ada representatif Kristen yang berbicara tentang kekristenan seperti ini loh. Kok ini ajarannya kayak begini loh, saya nyesal. Akhirnya mereka lebih tertarik dengan edukasi yang disampaikan oleh teman-teman Muslim. Akhirnya jangan kaget kalau setiap hari selalu ada saja yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Artinya Alhamdulillah. ada yang menemukan istilahnya menurut pribadi mereka bahwa ada satu pencerahan yang memberikan satu pemahaman secara pribadi mereka, mendapatkan sesuatu
Di situ mereka memberikan menuju satu keyakinan yang baru, berarti dakwah atau siarnya itu disampaikan atau terdeliver dengan baik. Jadi ya apresiasi, artinya tidak mudah Bumi Chan itu berbicara di forum-forum seperti ini. Artinya ada kata Tuhan Yesus bilang begini, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya Bapak Pendeta ya. Jadi, maksudnya apa nih Pak Franky? Sudah nyinggung ayat nih. Enggak. Umi tertarik, Bang Christian. Umi tertarik kalau orang sudah berbicara tentang dalil. Umi tertarik beneran daripada kita omong kosong ya. Saya dari tadi nahan diri loh. Dia singgung ayat. Lagi bulan puasa ini Pak Franky, jangan pancing-pancing. Tidak, maksudnya gitu. Artinya kita semua, artinya ketika terdeliver dengan baik, berarti kata Yesus itu bahwa berlabuh, hei Petrus, jangan berlabuhnya di tepi-tepi saja, tapi lebih dalam lagi supaya kamu bisa menangkap ikan lebih banyak lagi. Jadi begitu. Ya lanjut Franky. Jadi Bumi Chan itu ya saya suka juga, artinya Bumi Chan sudah mendapatkan satu jempol atau stempel dari Yesus itu sendiri, bahwa Bumi Chan bisa melakukan itu, menangkap ikan yang sudah dipesan. Tapi bukan Yesus kan berbicara bukan untuk umat Kristen, Pak. Di sini ya, kalau ini di dalam Matius 4 ayat 19 ya. Aku lebih tahu ya, kita buka ya. Oh ya Pak Franky, sudah singgung dalil soalnya tadi. Ya, kita diskusi. Ya. Jadi diskusi tidak harus keras-keras. Kita memang kalau memang itu kita bisa terima. Kalau memang itu tidak bisa, ya udah angkat bendera. Enggak, tapi memang aku tuh paling suka dengan dengan obrolan yang memang menggunakan dalil gitu daripada asumsi kemudian nyerang personal. Itu di dalam Matius 4 ayat 19 ya. Kita coba buka ya, Matius 4 ayat 19. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Gimana Petrus? Tapi sebentar Pak, bukannya Petrus itu dia yang berkhianat kepada Yesus. Sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, maka kamu akan melakukan 3 kali penyangkalan. Dia jadikan Petrus saya. Oh tidak. Ya bisa, artinya kita tidak tahu. Kita bisa menjadi tidak orang cerewet begitu. Jadi hitam dan putih itu pasti ada kita temu. Tapi sekarang bagaimana kita bisa? Bagaimana cara menjaga dengan teman-teman Kristen? Jarang sekali aku menggunakan dalil dalam Al-Quran. Karena apa? Pertama, untuk apa kita mengajarkan atau menyampaikan sesuatu kepada orang yang sudah tidak percaya? Bahkan mengatakan Al-Quran itu adalah kitab palsu. Sampai aku berbusa-busa sampai akhir zaman, mereka tidak akan percaya. Tapi kalau aku menyampaikan apa yang Yesus ajarkan, yang Yesus katakan, mereka tidak percaya, oh itu derita lu. Kalau aku sih kayak begitu, Bang. Yang aku sampaikan ini perkataan Yesus loh. Yang aku ajarkan ini ajaran Yesus loh. Kalau kalian tidak mau terima, itu derita kalian. Silakan, berarti kalian menyangkal, berarti kalian adalah pendusta dan antikristus, seperti apa yang Kristus ajarkan di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-7. Pendusta dan antikristus itu adalah yang menyangkal aku datang sebagai manusia.